Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian embun pagi kali ini akan membahas tentang bab fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyiatan. Orang yang membuat sunnah yang baik maupun sunnah yang buruk, membuat contoh yang baik atau contoh yang buruk. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang baik, baik bagi dirinya maupun baik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah dia yang berlaku baik, bermanfaat bagi orang lain. Manusia harus baik terhadap dirinya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap kaum muslimin, ataupun baik terhadap seluruh masyarakat semuanya. Manusia baik terhadap dirinya dan keluarganya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadilah kalian, peliharalah kalian diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita memelihara diri ini dan keluarga ini, otomatis Allah memerintahkan kita untuk berlaku baik terhadap diri ini, termasuk terhadap keluarga ini. Jadikanlah keluarga kita itu menjadi keluarga yang senantiasa enak dipandang mata, qurratu ayun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang beriman yang berkata, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami istri-istri dan anak-anak qurrata a'yun, yang senantiasa enak dipandang mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang baik. Tentunya kita sebelumnya sudah menjadi baik dan menjadi pemimpin orang-orang yang baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi pemimpin masyarakat atau manusia secara keseluruhan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami menjadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada mereka bi amrina, dengan perintah kami. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita atau para sahabat-sahabat memberikan contoh kepada yang lain di dalam berbuat baik ini. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu an,
ketika beliau bersama Rasulullah SAW datang serombongan kaum, dia adalah kaum yang miskin, yang bajunya ya kayak dari baju kulit macan begitu ya, dan tidak sampai terus ke bawah. Ini adalah dikenal dengan kaum orang-orang mador atau orang-orang mudor. Dia mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi, kemudian menyuruh Bilal bin Rabah qamat, dan kemudian kaum muslimin sholat berjamaah bareng. Dan setelah itu Rasulullah berkhutbah, menyampaikan sesuatu mau'idhah kepada sahabat Rasulullah SAW, sampai kemudian menyampaikan ayat surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari satu orang. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah menciptakan darinya istri. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisa, kemudian Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaalun, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kamu saling meminta, wal arham, dan melakukan hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kalian. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada para sahabat bahwa umat itu adalah umat yang satu, layaknya untuk saling memberi, saling mengasihi begitu. Sampai kemudian Rasulullah menyampaikan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan diri kalian, ma qaddamat lighad, apa yang perhatikan terhadap apa yang akan kamu bawa bekal besok. Artinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini, para sahabat berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Ada yang membawa harta, uang, dinar, dirham, ada yang membawa buah-buahan, kurma, kemudian gandum, kemudian ada juga yang dari Madinah, dari Ansor itu membawa sampai tidak kuat bawanya gitu ya, sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Ada 2 tumpukan, kemudian Rasulullah tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu. Kemudian di akhir kisah itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'an. Barang siapa melakukan atau berbuat sunnah di dalam Islam atau mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan amalan terhadap apa yang dia lakukan itu, dan juga mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan oleh orang lain karena mencontoh ini tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya dia. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan
kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'a. Sebaliknya barang siapa yang melakukan amalan kemudian amalan jelek, yang kemudian amalan jelek itu dicontoh oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan siksa atau ganjaran dari kejelekan itu, dan juga kejelekan dari orang yang mencontoh dia tanpa mengurangi kejelekan orang yang melakukan amal jelek itu gitu. Artinya amalan baik kemudian amal baik itu diikuti oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala yang baik itu dan pahala orang yang mencontoh itu. Sebaliknya, ketika kita melakukan amalan buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan itu atau mendapatkan ganjaran dari keburukan itu dan keburukan-keburukan yang dicontoh oleh orang lain dari amalan keburukan yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan kita melakukan amalan yang baik yang kemudian dicontoh oleh orang, khususnya orang terdekat kita dan masyarakat pada umumnya, sehingga kita juga mendapatkan pahala yang mereka dapatkan karena mencontoh amal perbuatan baik kita. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر